Komputer saya untuk masukkan apa ini share screen. Sudah masuk kan Pak Eka? Ya, sedang dibuka Pak proses. Bentar ya. Oke. PowerPoint revisi ya. Iya. Oke, kita share ya. Bentar ya. Oke, sudah masuk? Masih proses. Ya, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen kita, yaitu Bapak Prof. Dr. Abdul Mukti, yaitu sebagai pengampu mata kuliah, yaitu Tafsir Tarbiyah. Dan saya akan membawakan makalah ini dengan judul Wawasan Al-Quran tentang Pendidikan. Dan yang saya muliakan, yang saya hormati kawan-kawan semua, untuk nantinya memberi masukan, tanggapan, arahan yang bisa kita terima. Adapun makalah kami dalam wawasan Al-Quran itu adalah salah satunya yaitu pendidikan, tentang pendidikan di dalam Al-Quran. Pendahuluannya, pendidikan adalah upaya penanaman nilai-nilai untuk membentuk sikap dan perilaku individu peserta didik. Sementara pendidikan Islam adalah suatu proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran dan pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensi. Pada hakikatnya, proses pendidikan sangat terkait dengan kekuasaan Allah terhadap manusia, karena sebenarnya pendidik seluruh makhluk di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutan lain adalah Tuhan sebagai pendidik adalah Rabbi pendidik, Allahu Rabbul Alamin. Selanjutnya, wawasan Al-Quran. Di sini wawasan Al-Quran yang tidak terlepas adalah tentang akidah, syariah, dan muamalah. Adapun wawasan pendidikan dalam Al-Quran berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sosiologi, teknologi, dan yang lain-lainnya. Pesatnya arus globalisasi, teknologi, dan informasi materi yang tersusun ini tidak boleh menyalahi fitrah manusia. Berikutnya, Al-Quran merupakan sumber belajar primer pendidikan Islam. Di dalamnya terdapat materi-materi pendidikan seluruh disiplin ilmu, selain ilmu yang terkait dengan i'tiqadiyah, kepercayaan, seperti percaya kepada Allah atau Tuhan, uluhiyah dan amaliyah, baik ibadah maupun muamalah. Selanjutnya, ada 3 wawasan pendidikan Islam, yaitu wawasan pendidikan tentang ketuhanan, wawasan tentang alam semesta, dan wawasan tentang manusia. Bahasannya adalah yang dimaksud dengan tentang ketuhanan, yaitu berkaitan dengan zat, sifat, perbuatan Allah dan hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Ya, selanjutnya tentang alam. Alam semesta yang berkaitan dengan fenomena alam sebagai makhluk yang akan diamanatkan untuk kepentingan manusia. Selanjutnya tentang manusia. Manusia yang berkaitan dengan perilaku manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, makhluk yang berbudaya yang memiliki akal. Dari ketiga wawasan tentang kemanusiaan, materi ini berkaitan dengan perilaku manusia sebagai makhluk individu, sosial, budaya, dan berakal. Pendidikan Islam merupakan nilai normatif yang terkandung di dalam Al-Quran untuk diinternalisasikan secara kafah pada individu peserta didik
agar menjadi manusia sempurna untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Di dalam wawasan pendidikan Islam ada 3 orientasi yang berpijak pada firman Allah, itu kita sudah lihat ayatnya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Itu ringkasan dari makalah kami dengan judul wawasan Al-Quran tentang pendidikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memaparkan makalahnya. Tentunya dalam hal ini sebagai pembanding adalah Bapak Abbas. Kami persilahkan kepada Bapak Abbas untuk memberikan masukan, saran, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Jamiat Subari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan wawasan Al-Quran tentang pendidikan ini hanya tinggal 1 poin saja, yaitu tentang pendidikan ruhani. Bahwa di antara wawasan Al-Quran terhadap pendidikan, karena manusia terdiri dari 2 unsur besar, yaitu jasmani dan ruhani, maka konsep Al-Quran dalam wawasan pendidikannya itu salah satunya yang juga penting adalah pendidikan ruhani. Nah, pendidikan ruhani ini tentu ada beberapa tem Al-Quran di dalamnya, seperti ada kolbu, kemudian ada juga akal, ada ruh, dan juga nafs. Kembali ke 4 tem ini, itulah yang barangkali wawasan pendidikan yang dimaksud lebih terarah dalam konteks tafsir tarbawi ini. Sementara dalam memahami ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran terkait dengan tem-tem yang saya sampaikan di awal tadi, memang pada akhirnya akan ditemukan beberapa mufassir yang mungkin berbeda pendapat tentang makna kolbu, makna akal, makna ruh, dan nafs, dan juga pemahaman terkait dengan kandungan kontekstual yang ada di dalam ayat per ayat. Nah, saya kira kalau kita berbicara tentang wawasan Al-Quran terhadap pendidikan Islam ini, terhadap pendidikan itu, tentu jika melihat dari sisi Al-Quran secara umum saja, memang benar bahwa Al-Quran itu mengandung unsur materi pendidikan karena di sana ada sejarah dan sebagainya. Tetapi menurut saya, karena sudah berbicara secara khusus terhadap wawasan saja, maka menurut saya harusnya jika wawasan yang diminta dalam makalah ini justru harusnya mengarah kepada keempat tem yang ada di pendidikan ruhani itu. Saya kira demikian Pak Moderator, saya kembalikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Abbas yang sudah memberikan masukan ini Pak ya. Ini kalau saya cermati masukan ini tentang pendidikan rohani ya yang akan ditambahkan. Artinya memang di dalam makalah Ibu Isna tidak terdapat seperti pendidikan seperti kolbu, ruh, nafs, akal, dan lain sebagainya. Itu saran daripada Bapak Abbas. Baik, tentunya bisa ditanggapi oleh Ibu Isna sebagai pemakalah. Baik, terima kasih moderator yaitu Bapak
Jumiat Ini Subari. tampilannya Dan- ini di apa dulu? Ditutup dulu tampilan PowerPoint ya. Ya. Oke. Sekali lagi baik, terima kasih kepada Bapak Moderator Pak Jumiat Subari, dan terima kasih kepada Bapak Abbas Siregar tentang masukannya melalui tentang rohani. Sebenarnya di dalam makalah itu ada, cuman kami tidak tampilkan di dalam PowerPoint-nya, yaitu berkaitan tentang tafsir Al-Quran Surat Al-Jariyat ayat 21 terkait wawasan pendidikan tentang nafsi atau diri sendiri, itu ada di halaman 14, Bapak. Boleh dilihat kembali. Tetapi kami tidak masukkan di dalam PowerPoint-nya tadi, hanya kami masukkan yaitu yang 3 wawasan Al-Quran tadi, tentang wawasan pendidikan Islam, wawasan pendidikan tentang ketuhanan, tentang alam semesta, dan tentang manusia. Kemungkinan di dalam wawasan tentang manusia itu sudah bagian dari tentang rohani tadi, wawasan tentang pendidikan rohani tadi, Bapak. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya baik, terima kasih. Ya ternyata di dalam makalah sudah terdapat juga secara keseluruhan, namun tadi tidak ditampilkan di slide ya Bu ya. Ya Ya. baik, itu mungkin dari Ibu Isna, Pak Abbas ya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk penanya sesi pertama itu ada 3 penanya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan, saran dan lain sebagainya yang berbentuk positif. Oke, saya Pak. Ya, Pak Bahtiar. Saya. Pak Eka. Baik, Kami maaf. penggemarnya. Wih. Pak Eka ya. Karena dia dapat kopi itu. Baik, Ya, Pak, ya. Eka. Baik, yang saya hormati Bapak dosen pembimbing pada mata kuliah Tafsir Tarbawi, yang saya hormati pemakalah hari ini dan kawan-kawan sekalian. Oke, saya tertarik dengan judul Ibu ini yang membahas tentang pendidikan. Saya mau bertanya tentang wawasan pendidikan tentang ketuhanan yang berkaitan dengan zat, sifat, dan perbuatannya dan hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Kira-kira ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ketuhanan dengan zat dan sifat perbuatannya itu ayat berapa dan surat apa, Bu? Surat apa yang menjelaskan tentang wawasan pendidikan yang berkaitan dengan zat, sifat, dan perbuatannya dan hubungannya dengan manusia dan alam semesta? Kira-kira itu surat apa dan ayat berapa, Bu? Baik, itu saja Pak Eka. Oke, terima kasih. Nah, kalau seperti itu langsung aja ditanggapin atau dijawab oleh Ibu Isna. Baik. Pak Eka Yusnaldi, tafsir tentang Pertanyaannya Bu Al-Quran tentang surat ya. ya, Pak? Pertanyaan tadi tentang wawasan tentang zat, sifat, dan perbuatan ketuhanan itu terdapat di surat apa dan ayat berapa itu Pak? Itu Bu pertanyaan beliau. Iya. Iya, Bapak. Ini di halaman 6 boleh dilihat makalahnya. Surat Al-Anbiya adalah surat yang ke-21 dalam Al-Quran, juz yang ke-17. Jika dilihat dalam Mushaf Utsmani yang standar berada di dalam pada halaman 322. Itu terus selanjutnya kepercayaan kepada Allah, firman Allah, itu surat Al-Anbiya ayat 22 sebagai berikut. Itu menyangkut tentang wawasan pendidikan tentang ketuhanan. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah mempunyai ars daripada apa yang mereka sifatkan. Itu yang kami ambil untuk wawasan
Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 22 terkait dengan wawasan pendidikan tentang ilah atau ketuhanan. Pak Eka, Bu, bisa diterima? saya Ya. rasa kurang tepat, Bu, karena dia berkaitan dengan ketuhanan itu, Bu. Ketuhanan, zat dan sifatnya. Saya rasa lebih pas itu suratnya surat Al-Ikhlas, Bu. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi itu pun mana tahu ada saran yang lain, nanti kita tunggu dari Bapak dosen pembimbing dan kawan-kawan sekalian. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu mungkin untuk sementara dari jawaban Ibu Isnawati. Namun demikian perlu arahan dan bimbingan nanti ending terakhir disampaikan oleh Bapak Prof. Namun dalam hal ini ada kira-kira tanggapan atau masukan yang Sebentar lain? dulu ya. Saya minta supaya di dalam season pertama ini diberikan tiga penanya. Penanya. Ya. Kemudian Iya, Bapak. nanti setelah semua menyampaikan tanggapannya, bandingannya, baru dikembalikan kepada pemakalah untuk memberikan tanggapan balik. Ya. Tapi nanti Baik, Pak. sesudah tanggapan balik, kalau masih ada lagi dari penanya, masih ada yang mau diungkapkan, boleh. Tapi jangan melebar ke masalah lain ya. Baik, Lanjutkan. Bapak. Baik, ada penanya selanjutnya? Saya Pak Zemiat Bahtiar. Bahtiar. Ya. Silakan Pak Bahtiar. Oke, terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada Bapak Prof. Abdul Mukti dan juga kepada moderator. Ya, apakah saya yang kurang paham ataukah ada kekurangan di makalah ini, tidak tahu ya. Saya hanya memastikan saja bahwa saya membaca sekilas makalah ini tentang tafsir secara umum gitu. Dan kita tafsir Tarbawiyah tentang pendidikan. Jadi yang saya tanyakan sesuai dengan judul adalah wawasan Al-Quran terhadap pendidikan. Artinya bagaimana wawasan itu banyak kita artikan, boleh dia nilai, boleh keterampilan ataupun sikap yang ada di dalam Al-Quran itu tentang pendidikan. Jadi pertanyaan saya adalah apa-apa saja atau bagaimana Al-Quran itu menjelaskan pada pendidikan itu. Pendidikan itu banyak sebenarnya, ada 7 elemen, tapi hanya 2 yang ingin saya tanyakan. Bagaimana wawasan Al-Quran terhadap pendidikan? 2 saya kutip, yaitu adalah pendidik dan peserta didik. Sehingga nanti pendidik dan peserta didik ini mempunyai nilai-nilai, keterampilan, ataupun sikap sesuai dengan wawasan Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu aja, Pak Moderator. Baik, itu pertanyaan Pak Bahtiar yang mana bagaimana Al-Quran itu menjelaskan kepada kependidikan itu sendiri. Mungkin bisa dijawab Bu Isna langsung. Dikumpul dulu pertanyaannya Pak Jamiat. Tampung dulu pertanyaannya, Bapak. Ya, Baik, satu tampung lagi dulu, penanya nanti biar berarti. sekali jawab. Ya. Satu penanya lagi. Kepada Masuk Bapak Bu Ibu. Nun, mana Bu Nun tadi? Bu Nun Jairina tadi mau nanya. Kasih Bu Nun. Bapak Ibu, ayo. Kasih Pak moderator Bu Nun itu. Mana Bu Nun? Udah Mana semangat Bu dia. Nun? Ditunggu Ditunggu nih pertanyaan yang luar biasanya nih. Yang lain aja, kasih kesempatan. Fauzia? Saya boleh pembanding boleh bertanya moderator? Untuk sementara yang lain dulu kita kasih kesempatan, Pak. Oh iya. Tadi kan sudah. Baik. Ya. Dipahami angkat tangan tuh Pak Jamiat.
Siapa? Ya, Pak Siapa? Fahmi itu belum Oke. pernah itu. Oke. Pak Julfahmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, serta sahabat-sahabat sekalian, serta pemakalah. Di sini saya ingin mau bertanya bagaimana pendapat pemakalah sejauh mana urgensi ya pendidikan di dalam Al-Quran gitu. Kemudian esensi dan eksistensinya juga kalau bisa dijelaskan juga dengan ayatnya seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sudah 3 penanya ya di sesi pertama. Maka tentunya yang pertama tadi sudah. Maaf Ya, Bu. Pak, mau tolong diulang sekali lagi pertanyaan dari Pak Julfahmi tadi ya. Iya Bu. Sejauh mana urgensi pendidikan menurut Al-Quran kan gitu. Kemudian bagaimana juga esensi dan eksistensinya pendidikan menurut Al-Quran seperti itu Bu. Kalau bisa juga disampaikan ayatnya seperti itu. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaan Pak Bahtiar, Bu Isna. Yang pertama itu bagaimana ya Al-Quran itu menjelaskan kepada pendidikan itu sendiri. Mungkin bisa Ibu langsung jelaskan, Bu, dari pertanyaan Bapak Bahtiar. Iya, baik Bapak. Yang penanya kedua tadi, Ya. Bapak. Ya, Bahtiar. Bapak Siregar. Yaitu wawasan Al-Quran tentang pendidikan, yaitu dari pendidik dan peserta didik. Kami jawab dulu seadanya. Pada dasarnya, kalau mengarah kepada wawasan pendidikan tentang peserta didik dan pendidik itu di kelompok 5 dan kelompok 6, Bapak, yang kami lihat di dalam silabus kita. Tetapi tidak jadi masalah kami menjawabnya dengan seadanya, walaupun belum lanjutan ini sampai ke peserta didik dan pendidik. Yang pada pertemuan sebelumnya, Bapak dosen kita sudah membahas bahwa di dalam wawasan Al-Quran itu membahas tentang pendidik dan peserta didik itu yaitu menjadi bahasannya adalah di dalam menjadi pendidik itu salah satunya tidak terlepas dari mempunyai wawasan bertanggung jawab, ikhlas, itu ada beberapa syarat sebagai pendidik itu berdasarkan Al-Quran itu, yaitu salah satunya sebagai contoh teladan itu Rasulullah memberikan pengajaran kepada sahabatnya, yaitu salah satu syarat sebagai pendidik. Secara administrasi juga ada dijelaskan di dalam syarat-syarat sebagai pendidik itu adalah secara administrasi itu punya ijazah, punya pengalaman belajar, punya punya pendidikan, punya wawasan, dan yang lain-lainnya. Terlepas dari situ, salah satu yang menjadi peran pendidik itu adalah sangat banyak yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang salah satunya di dalam surat Al-Luqman ayat 12-19 itu. Itu salah satu yang menjadi syarat-syarat sebagai pendidik. Dan selanjutnya itu peserta didik. Selain yang yang disyaratkan kepada peserta didik dan peserta didik juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu untuk menjadi peserta didik, ya. Peserta didik yang dimasukkan di sini mulai dari kalau di dalam Al-Quran itu mulai dari alam kandungan sampai dia lahir dan sampai umur 0 sampai 2 tahun sampai pendidikan PAUD, terus pendidikan SD tingkat menengah dasar, atas, dan selanjutnya.
itu adalah salah satu ketentuan dari syarat-syarat sebagai peserta didik itu juga menjadi kewajiban bagi peserta didik. Itu pemahaman kami yang belum terbahas banyak kepada judul selanjutnya, Pak Bahtiar. Oke, Baik, Bu, itu tadi jawaban daripada Ibu Isna. Maka saya kembalikan kepada Bapak penanya, Bapak Bahtiar, gimana kira-kira oke. dari Terima kasih jawaban Ibu kepada Isna tadi? moderator. Jadi untuk hal ini tadi memang saya menspesifikkan pendidik dan peserta didik, maksud saya tadi supaya lebih mudah ya. Baik, kalau memang ada nanti pembahasan khusus tentang itu, jadi coba Ibu khususkan kepada materi Ibu tentang bagaimana nilai-nilai keterampilan, sikap, ataupun perilaku dalam pendidikan itu yang berlandaskan kepada wawasan Al-Quran itu. Seperti itu. Sehingga kita nanti kita dapat bedakan karena mohon maaf yang Ibu sampaikan tadi sebagai kriteria ataupun syarat-syarat sebagai guru pendidikan itu secara umum pun secara undang-undang hal itu juga yang dijelaskan di sana. Tetapi kita kembali kepada ruh daripada Al-Quran itu sendiri. Bagaimana seharusnya pendidikan ini? Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu daripada Pak Bahtiar. Kita kembalikan kepada Ibu Isna tadi. Gimana, Bu? Ada tambahan lagi sedikit? Oh ya, baik. Kalau yang dimasukkan dengan peserta didik itu selain dari yang menjadi tadi penunjang tadi, salah satunya seorang pendidik itu kalau mendidik itu berdasarkan formal itu harus mempunyai program atau keseluruhan komponen dalam struktur kurikulum untuk memberi pembelajaran kepada peserta didik. Itu kalau secara formalnya. Tetapi kalau secara agamanya, secara pendidikan Islamnya, itu tadi kita harus mengacu kepada bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Baginda Rasulullah. Begitu, Bapak. Baik, itu jawaban daripada Ibu Isna. Sebelum masuk menjawab pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada yang ingin menambahkan, Bu, Bapak? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut pertanyaan ketiga dari Bapak Julfahmi. Bagaimana pendapat Ibu mengenai sejauh mana urgensi pendidikan menurut Al-Quran? Dan esensinya seperti apa dan bagaimana? Itu mungkin, Bu, bisa Ibu langsung jawab. Ya, baik Bapak. Kami akan menjawab sejauh mana urgensi pendidikan berdasarkan Al-Quran. Yang kita ketahui bahwa pendidikan itu didasari dari keluarga dulu, dari keluarga, lalu setelah kita menerapkan pendidikan di dalam keluarga, lalu kita melanjutkan pendidikan itu yaitu pendidikan formal. Selanjutnya pendidikan di luar formal itu yaitu informal. Itu yang menjadi urgensi penting untuk pendidikan bagi peserta didik. Bagaimana Pak Julfahmi? Ya. Berarti pertama dari keluarga ya, Bu, ya. Berarti dari sebelum keluarga kan harus memilih calon juga ya. Iya. Dari memilih iya, calon pasangan hidup juga sudah termasuk pendidikan kan gitu. Iya, Bapak. Yang jelas awalnya sebelum ada keluarga, ada penentuan pemilihan pasangan. Mungkin itu kalau itu dikembalikan kepada diri kita sendiri lagi, bagaimana yang terbaik untuk itu, maka kita akan membentuk keluarga untuk pengajaran yang seperti apa selanjutnya. Ya, terima kasih, Ibu. Yang bisa kami kembalikan kepada moderator. Baik, ada kira-kira masukan lagi daripada pertanyaan yang ketiga tadi? Mungkin tambahan dari Bapak Ibu?
Ada Bapak Ibu? Saya boleh masuk Pak Jamiar? Oke, baik. Abbas, Abbas apa ya? lagi? Mau memberikan apa ini, Abbas? Sekarang Mau sekarang menambahkan tanggapan atau menambahkan, Pak? ya, mau menanggapi yang dari Pak apa Zulfahmi. tadi Pak Zulfahmi Bahtiar, tentang Bapak urgensi Zulfahmi. ya Eksistensi yang Pak Zulfahmi. dan silakan kalau itu silakan. Ya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Tadi kan sudah dibicarakan tentang wawasan Al-Quran terhadap pendidikan Islam. Tentu ada urgensi yang lebih mendalam karena memang salah satu fungsi manusia itu diciptakan adalah untuk beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, urgensinya terkait dengan pendidikan, saya kira karena pendidikan itu cakupannya masih luas, maka urgensinya itu lebih kepada pendidikan rohani, Pak Jul. Dan dalam kajian rohani itu, paling tidak Al-Quran memiliki istilah, ada 4 tem dalam Al-Quran. Ada akal, ada kolbu, ada ruh, dan juga nafsu atau nafs. Nah, keempat inilah yang menjadi sumber ataupun yang menjadi aspek pendidikan secara umum, baik nanti yang berkaitan dengan gurunya, muridnya, atau siapa saja pun, maka endingnya pasti Al-Quran melihatnya dari sudut pandang ruhiyahnya itu, sehingga bagaimana dia memfungsikan akalnya, bagaimana dia memfungsikan kalbunya, nafsnya, dan juga memposisikan ruhnya itu, dan konsepnya tidak boleh lari dari Al-Quran dan hadis. Saya kira itu Pak Moderator. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih tambahan masukan yang disampaikan oleh Bapak Abbas. Tentunya dari sesi pertama ini ada 3 penanya dan sudah dijawab oleh Ibu Isna selaku pemakalah sendiri. Namun untuk sesi pertama ini untuk sebagai tambahan pelengkap dan penyempurna daripada makalah kita atau penanya kita, tentunya akan kita mintakan kepada Bapak Profesor Abdul Mukti untuk memberikan masukannya, Pak. Pada Bapak dipersilahkan. Baik, alhamdulillah diskusi ini sudah berjalan dengan baik dan telah menghasilkan beberapa pendapat atau kesimpulan yang dimoderatori oleh Pak Zamia Subari, kemudian pemateri, boleh juga pembahas ya, boleh juga pemakalah ya, Ibu Isnawati, kemudian dilanjutkan dengan pembanding utama menanggapi ya, Pak Abbas Siregar ya, tadi sudah memunculkan pendidikan rohani, nafsun, kalbun, ruh dan lain-lain mungkin. Kemudian pembanding bebas season pertama ada Ibu Eka. Bapak Eka. Bapak. Ayu Aldi, ya. Kasih Bapak. Asal jangan Eka aja. Kemudian Pak Bahtiar juga di sini pada sesi pertama sudah juga di samping redaktor, sama juga menanggapi lagi. Tiga, Pak Zulfahmi Hasibuan sudah mempertanyakan urgensi, esensi pendidikan Al-Quran ya. Ini semuanya bagus ya. Baik, nanti saya mulai dulu mengingatkan ya. Ini saya mengingatkan langkah-langkah daripada tafsir maudhu'i, tafsir matematik. Kan tafsir ini tidak memulai secara urutan. Tidak kita mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Tapi kita ambil topik-topik ya. Nah, begitu juga Al-Quran itu
Al-Quran itu gayanya seperti orang berbicara, saudara. Orang berbicara kan lompat-lompat. Sedang bicara ini mengalih ke masalah lain, mengalih ke masalah lain. Iya kan? Iya kan? Sedang bicara Alhamdulillahirabbil alamin ke masalah lain. Persis seperti orang berbicara. Bicara kita segitiga. Dari A ke B, dari B ke C, C ke D ke A. Kalau orang tidak memahami hakikat makna Al-Quran, ini menganggap suatu kelemahan. Al-Quran ini nggak sistematis. Nah, kan begitu kan? Al-Quran ngomongnya lompat-lompat. Ya? Nah, itu. Tapi makanya perlu kita memahami bagaimana sistem Al-Quran itu dibandingkan dengan sistem kita. Kita kalau menulis makalah harus sistematis, nggak boleh lompat kemana-mana. Apa yang diinginkan oleh judul, kita, ya kan? Tapi kalau Al-Quran, itu beda. Sistem Al-Quran maka dengan kita, kalau itu yang kita anggap suatu kelemahan, maka kita setelah membaca, mempelajari keluarnya kita bukannya mendapat dari Al-Quran, malah kita melihat Al-Quran itu banyak kurangnya. Ya, nanti boleh baca buku yang ditulis oleh Abul Ala Al-Maududi, judulnya bahasa Arab Mabadi'u Dirasah li Fahmi Ma'anil Quran. Yang mengetahui bagaimana Al-Quran berkomunikasi. Ya. Sedangkan turunnya aja pun tidak ini. Coba ayat pertama Iqra. Tapi dalam Al-Quran Iqra ini terdapat bukan di ayat pertama. Begitu juga ayat yang terakhir, ya kan? Hari ini yaumaidzin wala atmamtu lakum, bukan di, tapi Anas kan. Nah, jadi gini. Topik kita ini tidak kita tapi kita ambil topik-topik yang sesuai dengan kajian kita ini, yaitu pendidikan agama Islam. Yang pertama kita menetapkan dulu topik. Topik kita sudah, yaitu yang pertama pengakuan tentang manusia. Manusia itu menurut Al-Quran terdiri dari jasmani dan rohani, kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan ciptakan manusia terdiri bentuk yang sangat indah. Kita lihat dari segi dari bandingkan dengan makhluk manapun. Jasmani itu masih ada unsur-unsurnya itu. Jasmani ada panca indera, kan? Panca indera, ada kaki, tangan, telinga, mata, ya, masing punya fungsinya. Kemudian panca indera itu tubuh kasar itu bisa sakit, bisa sehat, kan? Nah, yang kedua unsur rohani. Unsur rohani juga masih punya komponen-komponennya, ya kan? Tadi sudah disebut ada nafs. Nah, ini nafs ini. Kalbun, ya, hati, ya, dan akal, ya, akal juga. Akal, kemudian ada juga adab, akhlak, ya. Jadi ada. Nah, maka semuanya itu harus mendapat pendidikan, ya. Nah, jadi nanti ada juga nanti akan ada pada topik berikutnya. Yang kedua kita tetapkan dulu term-term yang digunakan Al-Quran untuk menjelaskan pendidikan. Nah, ya, term-term. Caranya ialah dengan menggunakan bantuan kamus bahasa Arab. Jadi ada kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Jadi kita lihat dulu, kita telusuri dulu pendidikan. Pendidikan, lihat kamus pendidikan. Ada pendidikan itu diterjemahkan tarbiyah, ambil satu. Kemudian ada ta'lim, sudah dua. Kemudian juga ada ayat menyebutkan komponen-komponen pendidikan, komponen-komponen pengajaran.
ada Iqra. Nah, ambil, ada Iqra. Jadi Iqra, ya. Kemudian ada lagi tala, yatslu, tilawah, membaca. Qiraah, membaca. Tilawah juga membaca. Sudah berapa? Sudah 4. Kemudian ada lagi tadrusun, dirasah. Sudah 5. Kemudian ada lagi mau'idah, wa'adha ya'idu. Ya. Nah, sudah ada 6. Nah, jadi yang sudah kita bahas pada topik sebelumnya nggak usah dibahas lagi, yaitu ta'lim. Ya. Nah, kalau mau dibahas selain daripada ta'lim, ya, terutama sekali tarbiyah. Nah, sudah kita tentukan berapa termin. Nah, kemudian masing-masing termin ini kita telusuri di dalam Al-Quran dengan bantuan kamus Al-Quran. Nah, kamus Al-Quran itu sekali lagi saya sebutkan, yaitu yang paling Fathur Rahman. Mulailah kita telusuri kata tarbiyah. Tarbiyah dulu. Tarbiyah kalau kita melihat di dalam kamus Fathur Rahman itu dimulai dari fi'il madhi. Nah, fi'il madhi rabba yurabbi tarbiyatan. Nah, jadi kita lihatlah rabba. Nanti di dalam Al-Quran ditunjukkan ayatnya, ditunjukkan suratnya, ayatnya. Nah, jadi catat itu. Term tarbiyah itu dalam Al-Quran misalnya 2 kali atau berapa kali lah. Catat. Ya. Kemudian kata mau'idah, catat. Kemudian kata iqra, catat. Kemudian kata, ya, coba. Dengan kata iqra itu kita mengenal kalam. Alladzi 'allama bil qalam. Kan? Ya, baru kalam. Jadi orang buat kalam. Kemudian dari kata talayatlu tilawah. Nah, disinilah seni qiraat, seni baca Al-Quran. Ada al-qiraatus sab'ah, ada macam-macam lah ya. Kita nggak paham itu. Ada ahli kari itu yang paham. Kita yang paham itu kari kambing saja itu. Kemudian kita catat berapa kali. Hitung aja dalam Quran. Sesudah itu, kita ayat-ayat itu kita catat secara utuh. Nah, misalnya saya berikan contoh. Kata tarbiyah ada 2 kali. Jadi kita catat aja yang pertama warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita catat lengkap dari awal. Ayat itu. Sudah. Satu. Yang kedua ayat afalam nurabbika fina walidan min umrika sinin. Kita tulis lengkap. Sekarang kan mudah itu. Di dalam Google itu ada, tinggal pindah aja kan. Nah, kemudian baru pembahasan. Pembahasan itu ayat pertama itu rabbayani saghira, ya. Ampunilah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana yang telah dia didik aku sejak kecil. Jadi mengenai pendidikan ini, ya, mengenai ayat ini kita jelaskan apa yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama berarti ayat ini menjelaskan pendidikan itu dimulai sejak kecil. Ya. Lalu nanti ada ayat lain. Ya ayyuhalladzina wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Makanya Nabi menjelaskan, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntunlah ilmu dari ayunan hingga liangan. Ini Nabi sebenarnya menjelaskan kedua ayat itu. Ya, kita tidak bisa paham Al-Quran kalau tidak ada ayat itu. Mana buktinya? Pendidikan dimulai dari ayunan. Begitu lahir kita diperintahkan dalam ajaran Islam mengazankan.
baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau laki-laki azan dan iqamah. Kalau perempuan ya, azan sajalah ya. Nah itu. Kemudian ketika kita sebelum meninggal, sedang kita sakrat, kita diajarin baca la ilaha illallah, la ilaha ya. Jadi kita perbaharui Islam kita. Ya, pengakuan kita kepada Allah, syahadat kita kepada Allah, syahadat tauhid itu namanya ya. Nah itu. Jadi kalau sekarang muncullah di dunia modern ini istilah teori lifelong education. Nah itu ke situ. Ya, lifelong education, pendidikan seumur hidup. Ya. Jadi di sini termasuk pendidikan mulai dari anak sampai orang dewasa. Kalau pendidikan anak apa namanya itu? Lupa saya. Pendidikan anak dan pendidikan orang tua. Muncullah di dunia barat lifelong long life education. Pendidikan semua. Nah, ini dalam pembahasannya itu. Sehingga nanti kita tariklah kesimpulan. Pendidikan Islam itu adalah pendidikan seumur hidup. Atau di dalam bahasa apa? Long life education. Nah, gitu diambil kesimpulan. Jadi artinya nanti kita di sini menunjukkan bahwa long life education yang dimunculkan oleh John Dewey di abad ke-20 ya, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Itulah esensi, urgensi, esensi Al-Quran tentang pendidikan. Harus begitu. Kita tarik kesimpulan, kalau enggak ya enggak ada kesimpulan ya. Itu ya. Nah, yang kedua ya, bisa juga ayat ini orang tua alat pendidik. Nah, walaupun apa namanya, bisa juga orang tua alat pendidik, ya. Nah, di sini muncullah di Eropa ilmu jiwa perkembangan, yaitu milieu. Apa namanya? Pendidikan ditentukan oleh lingkungan. Apa namanya? Dalam ilmu jiwa perkembangan. Jadi pendidikan anak, perkembangan anak sangat ditentukan oleh empirisme. Hereditas. Empirisme ya? Ya. Ah itu. Maka pendidikan sangat ditentukan oleh pendidik, nah itu kan orang tua dan lain-lain. Nah gitu. Nah, jadi sesuailah dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'innama abawahu yuhawidani aw yunasirani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanya saja orang tuanya yang membuat anak itu menjadi majusi, Yahudi, dan Nasrani. Nah, jadi itu. Jadi pendidikan anak sangat ditentukan oleh lingkungan pendidik. Nah, itu. Ya. Itu yang dikembangkan oleh John Dewey. Nah, jadi hampir unsur-unsur pendidikan modern itu sudah ada di dalam Islam. Bahkan John Locke memunculkan tabula rasa. Tabula rasa ya. Itu dalam Islam anak dilahirkan kan fitrah. Fitrah itu artinya potensi. Potensi beriman. Sudah ada dalam ayat alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua menjawab iya. Itu kontrak sosial, kontrak kita dengan Tuhan. Ketika di alam ruh semuanya, maka ketika lahir kita sudah bawa potensi tauhid. Itulah yang dimaksud dengan fitrah dalam hadis Nabi. Potensi tauhid. Tugas pendidikan apa? Mengembangkan. Yang dijaga, jangan berubah menjadi Nasrani, Yahudi, tetapi dikembangkan menjadi mukmin yang mukmin kamil, imannya bertambah kuat, amalnya bertambah banyak, ilmunya. Nah, itu kan lingkungan ya, sangat ditentukan oleh orang tua. Jadi gitu ya.
Jadi begitu-begitu cara menafsirkan. Jadi di sini nanti kesimpulannya bahwasanya pendidikan itu ya ditentukan oleh pendidik, ia juga ditentukan oleh nativisme, yaitu pembawaan. Kalau orang tuanya sudah muslim, anaknya juga muslim. Jadi kalau orang tuanya itu misalnya seorang ilmuwan, anaknya juga pasti nanti mewarisi. Nah, itu pendapat Empirisme. Empirisme dan nativisme. Jadi Islam itu adalah gabungan konvergensi. Ya. Perkembangan anak peserta didik ditentukan oleh nativisme, oleh pendidikan. Nah, itu nativisme, empirisme, empirisme, nativisme, konvergensi. Nah, itu ya. Jadi begitu maksudnya. Itu menarik kesimpulan. Yang makalah-makalah yang lalu juga belum ada saya lihat ya. Jadi kita artinya dalam menulis ini tidak seperti Al-Quran, tetapi kita harus sistematis, ya kan, sesuai dengan metode ilmiah, sistematis, ya. Fokus. Gitu ya. Nanti untuk menjelaskan ini ya hadis Nabi, karena Nabi itu la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Ya. Jadi oleh karena itu Pak Zulfahmi, pendidikan dalam Al-Qur'an itu mempunyai urgensi itu semua, mempunyai urgensi, eksistensi dan esensi. Ya. Suaranya kurang jelas. Suara kurang. Mungkin Bu Isna itu jaringannya. Bu Isna itu, Bu Isna, kami di sini jelas, Bu Isna itu. Oh, jelas, Prof. Cuma yang lain jelas ya? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Kurang ini sabar ya Bu suaranya kayak Isna. Nanti rekamannya jaringan Bu Isna itu. Jadi Pak Zulfahmi tadi sudah ya, Anda sudah menyebutkan komponen-komponen ya, rohani artinya non-material. Jadi kalbu, ya kan, ruh, naf, itu jelas dalam Al-Quran unsur-unsur ini. Akal lagi ya, maka dengan akal manusia afala ta'qilun. Apakah engkau tidak memikirkan? Afala tanggurun, tidak engkau perhatikan. Dari istilah tanggurun ini yang muncullah istilah sekarang nalar. Nalar. Apa kamu tidak menalar? Nah, itu menalar, itu melihat dengan cara mendalam, dengan ilmiah. Afala tadabbarun, tidak kau perhatikan. Nah, itu semuanya harus harus diberdayakan melalui pendidikan, ya. Jadi Al-Quran itu jelas sekali. Ini tentang pentingnya mengaktualisasikan potensi-potensi rohaniah namanya ya. Ini potensi. Tugas pendidikan itu diaktualkan, aktualisasi. Akal kalau belum aktual ya belum begitu akal itu. Jadi jangan harus seirama dengan jasmani. Jasmani juga didekuasakan, akal juga. Sehingga tidak muncul ucok, usia cukup, akal kurang. Upik, usia cukup, pikiran kurang. Jadi harus dalam saya sudah. Jadi saya kira ini dulu ya, nanti boleh moderator buka season kedua ya. Siap, Pak. Ada waktu kita tersisa ya. Silakan. Baik, terima kasih pada Bapak Profesor yang sudah menyampaikan makanya bimbingan penjelasan daripada 3 penanya kita tadi cukup luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang luar biasa bagi kita bersama. Baik, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab yang kedua.
Untuk sesi yang kedua ini kita coba membuka 2 penanya saja. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Saya boleh Ya, Pak Bapak Jamiat? Ibu. Bapak Abbas Siregar ya? Iya. Boleh. Baik, terima kasih pada moderator kita yang super sekali. Langsung saja pertanyaannya ke Ibu Isna. Sejauh mana pemahaman Ibu tentang makna kata wawasan itu sendiri supaya dapat dibedakan dengan makna perspektif? Saya kira itu pertanyaannya moderator tentang pemahaman terhadap kata wawasan itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dari Bapak Abbas. Selanjutnya penanya kedua, nanti langsung Ibu jawab secara keseluruhan. Penanya kedua. Ya. Bapak Ibu ada? Pak Solehin, ada pertanyaan? Boleh Pak, baiklah. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang ingin saya tanyakan kepada pemakalah, kira-kira untuk pemakalah atau untuk Ibu Isna, ayat atau surat manakah yang muatannya padat terhadap mengenai tentang pendidikan ini, di ketuhanannya, alam semesta, dan manusia. Ayat atau surat mana? Apakah ada? Kalau ada boleh silakan diinformasikan ke kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Solihin yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, di sesi kedua, 2 penanya, maka sudah selesai. Pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Bu Isna, pemakalah itu sendiri. Apa makna sejauh mana ya pemahaman daripada pemakalah, makna kata wawasan itu sendiri? Nah, itu mungkin langsung bisa Ibu tanggapin, Ibu Isna. Kepada Ibu, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Moderator, yaitu kami menjawab pertanyaan dari Pak Abbas tentang sejauh mana pengertian wawasan yang sebenarnya. Yang kami pahami adalah wawasan itu adalah berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjau, dan penglihatan. Istilah wawasan berarti cara pandang dan cara melihat dan cara tinjau dari apa yang menjadi objek kajian kita dalam pendidikan Islam itu sendiri. Itu yang kami pahami tentang wawasan menyangkut dengan pendidikan Islam ini. Baik, itu jawaban daripada Ibu Isna. Gimana kepada Pak Abbas? Ya, baik. Abbas. Boleh sedikit mengomentari, Pak? Oke, nanti. Boleh. Nanti. Sesudah dijawab kedua-dua penanya ini. Baik. Kalau mau selanjutnya Bu Isna untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari Bapak Solihin, ayat dan muatan tentang pendidikan itu sendiri yang mana sebenarnya, Bu? Itu aja. Yang sudah kita pahami bahwa ayat tentang pendidikan itu banyak sekali di dalam Al-Quran menyangkut dengan pendidikan. Yang kami pernah pahami dan bahas dan dibaca yaitu surat Luqman tadi, Bapak. Surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19 itu semuanya tidak terlepas dari pendidikan. Ya bunaya, wahai anakku, dan seterusnya, itu semuanya larangan, perintah, seruan, kewajiban, itu yang terdapat di dalam Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19.
Baik, itu saja, Bu. Iya, iya Pak. Karena kan Ya, di baik, dalam ya kami kembalikan kepada Bapak Moderator. ya, terima kasih Ibu yang sudah menjawab pertanyaan dari dua penanya. Yang pertama Pak Abbas, kedua Pak Solihin. Baik, untuk menanggapi kembali pertanyaan pertama tadi, Pak Abbas tadi gimana jawaban Ibu Isna? Baik, terima kasih. Dari jawaban Ibu Isna, ini bertolak belakang dengan makalah yang ditulis pada halaman 2. Pada halaman 2, paragraf ketiga ini kalau nggak salah lihat ini. Ya, paragraf ketiga. Di sana Ibu Isna menulis wawasan atau materi pendidikan. Nah, jadi seolah-olah makna wawasan itu sama dengan materi pendidikan, yaitu sekumpulan nilai atau bahan ajar yang diberikan oleh pendidik yang dikemas dalam kurikulum pendidikan dan seterusnya. Nah, sementara tadi penjelasan Ibu bahwa wawasan itu adalah cara pandang Al-Quran atau sudut pandang lah ya, sudut pandang dari makna kata wawas itu sendiri. Jadi bagaimana dengan isi makalah yang Ibu tulis pada halaman 2 paragraf ketiga ini? Kira-kira itu Pak Jamiat. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik. Kita kembalikan kepada Ibu Isna. Terima kasih Pak Abbas atas masukannya, atas sanggahannya. Yang ditanyakan tadi, kalau tidak salah kami menanggapi bahwa apa yang dimaksud berdasarkan pemakalan yang dengan kata wawasan. Maka kami menjawab dengan pengertian wawasan tersebut, Bapak. Jadi yang dimaksudkan di dalam makalah halaman 2, yaitu dari wawasan tadi kita melihat cara pandang, cara melihat dan cara tinjau itu. Kalau di dalam pendidikan, realisasinya yang diaplikasikan yaitu tidak terlepas dari materi. Bagaimana kita melihat tentang nilai pendidikan itu yang dimasukkan ke dalam bahan ajar. Bagaimana kita melihat, bagaimana cara melihat pendidikan itu menggunakan dari berbagai metode pembelajaran. Terus bagaimana tinjauan kita setelah memberikan yang dikatakan dari wawasan menjadi materi pembelajaran di dalam pembelajaran itu, maka kita cara tinjau kita adalah mengevaluasi kembali dari materi-materi yang sudah dijalankan, yang sudah diajarkan, begitu. Yang awalnya yang kami pahami, Bapak tadi menanyakan tentang apa yang pemakalah pahami tentang wawasan, begitu. Maka kami memberikan pengertian wawasan. Yang di dalam makalah kami adalah wawasan itu dari segala sisi, dari segala sudut pandang kita jadikan sebagai bahan pembelajaran yang menjadi materi pembelajaran. Menjalankan materi pembelajaran itu, yaitu tadi melalui itu tadi yang sudah kami jelaskan tadi, Bapak. Kalaupun itu salah, kami mohon maaf. Nanti bisa ditambahkan, dikembangkan oleh Bapak kita, Prof. Abdul Mukti. Terima kasih. Kalau memang masih ada masukan, tambahan, dan tanggapan, kami kembalikan kepada Bapak Jamiat Subari sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Isnawati. Baik, Pak Abbas gimana jawaban daripada Alhamdulillah Pak Jamiat. Ya, super sekali Ibu Isnawati. Amin ya Allah ya Rob. Baik, selanjutnya dari penanya kedua tadi Pak Solihin, kira-kira gimana jawaban Ibu Isna tadi mengenai pertanyaan Bapak? Sudah, saya kira Bu Isna sangat super sekali. Terima kasih. Ya. Baik. Ada masukan, tanggapan dari rekan-rekan sebelum masuk kepada penjelasan lebih luar biasa pada Prof kita? Ya. Ada Bapak Ibu? Ya, saya Bahtiar. Moderator. Ya. Pak Bahtiar. Moderator. Ibu, Pak. Ya. Iya, Bu. Terima Pak kasih. Bahtiar, Pak Bahtiar dulu, Pak Bahtiar ya. Ya, lo Bu, Pak Bahtiar dulu, Bu. Ya, Pak Bahtiar, lanjut. Oke, terima kasih kepada moderator yang sangat luar biasa ya, Jamiat Subari. Saya akan menanggapi dari apa pertanyaan oleh Pak Muhammad Solihin Pranoto tadi tentang pendidikan, itu
tentang pendidikan yang kita ambil dari Allah, pendidikan yang dari alam semesta gitu ya. Baik, proses pendidikan ini memang sangat luar biasa. Pendidikan ini kan kita harus mempunyai potensi-potensi ataupun kompetensi untuk melihat sesuatu itu sehingga akan menjadi sebuah pendidikan buat kita. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ghasyiyah, ya, sebagai pendidikan yang kita ambil daripada alam itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Boleh dibuka dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17, yaitu afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini merupakan ayat yang membangkitkan semangat kita, memanfaatkan alam semesta itu sebuah pendidikan buat kita, menyadari diri kita itu bahwa di sini dikatakan bahwa maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan dan langit bagaimana ditinggikan. Artinya di sini adalah kita itu disuruh untuk memperhatikan alam semesta ini, langit itu tanpa tiang. Jadi di sini masih membingungkan. Kalau kita hanya cermati, hanya biasa saja dengan memandang, maka ini akan membuat kita membingungkan. Tapi adalah perintah buat kita sehingga kita dipaksa, disuruh untuk memahami alam semesta itu. Jadi dari ayat ini kemudian dilanjutkan dari ayat 19 lagi, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan dan bumi bagaimana dihamparkan. Ini merupakan menurut saya salah satu pendidikan buat kita sehingga manusia itu akan merasa bahwa dirinya itu adalah rendah di hadapan Allah, bahwasanya manusia adalah perlu lagi dengan mempelajari alam semesta ini. Dengan hal ini nanti kaitannya dengan alam semesta, kaitannya dengan kita sebagai manusia pengelola, dan kaitannya dengan sang penciptanya ini Allah. Dan hal itu juga Allah memberikan gambaran itu, juga Allah memberikan potensi atau fasilitas kepada kita. Kalau kita melihat dalam surah Al-Muluk, di situ sebutkan qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kita dengan pendengaran, dengan penglihatan. Artinya adalah Allah memberikan fasilitas ini kepada kita untuk mempelajari, memahami tentang alam semesta ini sehingga kita akan nanti sebagai hamba, sebagai makhluk yang mempunyai nilai-nilai, yang mempunyai sikap di mana betul-betul kita mengabdikan diri hanya kepada Allah. Dan juga kita disuruh memang setelah kita diberikan fasilitas itu, setelah kita disuruh untuk memperhatikan alam semesta ini, dan juga Allah memerintahkan kita, yaitu adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka dengan kita mempelajari hal ini semuanya, maka pada hakikatnya kembali kepada diri kita, insya Allah diri kita itu akan diangkat derajat kita sebagai makhluk yang tahu tatanan kehidupan itu untuk diri kita, tatanan kehidupan secara sosial, dan tatanan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya ya, ini adalah salah satu ayat-ayat tarbiyah, ayat-ayat pendidikan untuk kita sebagai makhluk. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Bahtiar yang luar biasa ya, nampak ustadznya. Itu mungkin penambahan atau masukan, menguatkan kembali daripada jawaban Bu Isna daripada pertanyaan Bapak Solihin tadi tentang ayat-ayat atau makna ayat menurut sudut pandang muatan pendidikan Al-Quran. Baik, ada kira-kira masukan yang lain pada Bapak Ibu? Sebelum masuk kepada Bapak Profesor, ada? Ya, moderator. Bu Jun tadi, Bu Nun. Ya, Ibu Unda. Ya. Bu Nun. Ini saya apakah ngasih masukan atau bertanya, dan saya ya sama-sama kita selesaikan. Yang pertama, dari awal saya belum memahami dari konsep pendidikan, ya.
yang diminta dalam pemateri hari ini ya, berdasarkan dari silabus yang sudah dikasihkan Bapak dosen kita, yang kita bahas itu adalah tentang hakikat dari pendidikan, konsep pendidikan. Sementara di dalam makalah ini membahas tentang bagaimana pandangan pendidikan itu tentang ketuhanan, ya, tentang alam semesta, kemudian tentang manusia. Tapi tidak mengkaji tentang hakikat pendidikan Islam itu sendiri. Makanya konsep pendidikan Islam itu belum kena, ya. Apa sih sebenarnya pendidikan Islam itu sendiri? Ya, dalam perspektif Al-Quran. Karena masalah pendidikan ini masalah yang sangat besar dan perlu kita perhatikan, ya. Permasalahan ini terkadang ketidakpahaman kita akan pengertian, ya. Halo Ibu. Halo. Kami tidak mendengar. Halo Ibu. Terputus Bu. Sinyalnya nih Bu. Ya, jaringannya terganggu Pak. Iya. Oke, lanjut. Permasalahan terkadang ya terjadi karena ketidakpahaman, ya, kita akan pengertian dan korelasi antara hakikat manusia, ya, dengan pendidikan itu sendiri. Ya, baik dalam keadaan aktualitasnya, posibilitasnya, dan idealitasnya. Jadi apa dampak yang terasa dalam pendidikan kita itu muncul, ya, pertanyaan, mengapa manusia perlu dididik? Ya, kenapa manusia perlu dididik? Mengapa manusia dapat dididik? Dan apalah makna pendidikan, ya, dalam kaitannya dengan martabat dan hak asasi manusia. Nah, kalaulah ini yang kita bahas, ini berkaitan dengan hakikat pendidikan itu sendiri. Nah, karena pendidikan Islam itu tidak terlepas dalam kehidupan manusia. Makanya saya meminta masukan, ya, tambahan ataupun jawaban dari yang saya tanya tadi, dan ini juga ya masukan dari saya, perbaikan untuk makalah Bu Isna. Ya, demikian Pak. Baik. Moderator. Baik, terima kasih Bu yang sudah, kalau di sini saya lihat ya, Ibu menambahkan ya, konsep pendidikan Islam itu sendiri belum muncul. Nah, itulah konteksnya. Kita kembalikan kepada Ibu Isna, apakah bagaimana tanggapan dan jawaban beliau. Kepada Ibu, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Nun Jairina. Yang kami pahami adalah konsep pendidikan di dalam Islam itu adalah suatu usaha untuk menumbuh kembangkan, mengawasi seluruh potensi fitrah manusia secara optimal dengan sadar dan terencana menurut hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, begitu. Jadi konsep pendidikan Islam itu kembali kepada Al-Qur'annya, gitu. Kembali kepada Al-Qur'annya, yaitu sebagai tarbiyahnya, sebagai pembelajarannya yang kita jalankan, begitu. Yang sangat sederhana yang kami pahami, yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen kita tadi, yaitu di dalam Al-Quran itu banyak sekali berbicara tentang pendidikan. Jadi konsepnya adalah kembali kepada Al-Qur'annya itu sendiri untuk dikembangkan oleh manusia itu sendiri sebagai fitrah manusia. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, baik. Itu jawaban daripada Ibu Isna. Namun tentunya karena kita sudah di ujung daripada waktu yang sudah ditentukan, harapan besar tentunya kita sangat haus kembali ilmu dari Bapak Profesor kita, yakni Bapak Abdul Mukti. Oleh karena itu arahan dan bimbingan dari Bapak kami butuhkan
atau merangkum segala sesuatu daripada makalah ini tentang wawasan Al-Quran tentang pendidikan. Maka dari itu kami persilahkan kepada Bapak Profesor untuk memberikan masukan dan arahan kepada kami. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Moderator ya. Pada sesi kedua ini telah muncul donanya Pak Abbas Siregar, Muhammad Solihin, Bahtiar Siregar, dan Pak Ibu Nur Zairina. Iya, baik. Pak. Saya mulai dari Abbas Siregar dulu. Ya, ini judul ya. Judulnya Wawasan Al-Quran tentang pendidikan. Ya. Jadi wawasan itu sinonimnya atau muradifnya adalah ada lagi paradigma, ya, wacana. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam kamus umum bahasa Indonesia, ini bukan cara pandang, pandangan Al-Quran tentang, ya. Sama juga dengan konsep Al-Quran, teori Al-Quran tentang. Kalau cara pandang itu bisa dalam masalah hukum, misalnya bagaimana salat itu wajib, dalam Al-Quran nggak pernah disebut salat itu wajib, nggak ada itu. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Rupanya para ulama menetapkan kata amar, perintah di dalam Al-Quran, waktu musalah dirikan, itu kalau tidak ada pada dasarnya menunjukkan kepada wajib. Musalah tidak ada karinah apapun, wajib. Kemudian itu ya, itu cara. Tapi ini pandangan Al-Quran. Jadi di sini pandangan Al-Quran tentang pendidikan. Jadi di sini Al-Quran menyorot keluar, ada pendidikan. Lalu bagaimana? Bisa juga Al-Quran dari luar menyorot ke dalam Al-Quran. Ya. Nah ini wawasan Al-Quran tentang pendidikan dalam Al-Quran. Jadi kalau wawasan Al-Quran tentang pendidikan menyorot keluar pendidikan yang dilaksana itu bagaimana? Itu. Jadi begini. Kalau kita bicara tentang pendidikan, paling tidak ada dua hal. Ini ya Ibu Nur Zairini juga ya. Itu konsep. Ya. Yang pertama masalah lembaga pendidikan. Nah, jadi menurut Al-Quran itu sudah ada lembaga pendidikan. Ada rumah tangga, ampusikum wa ahlikum. Dan keluargamu. Rumah tangga, keluarga di dalam rumah tangga, ya kan? Kalau kita bicara rumah tangga atau keluarga, anggotanya siapa saja? Anggotanya ayah bagi anak, atau suami bagi istri, gitu kan? Dan anak-anak, cucu-cucu, kemudian juga yang ikut dalam keluarga. Nah, jadi banyak kan? Nah, itu pendidikan dalam keluarga. Kemudian di dalam keluarga itu yang pimpin adalah laki-laki, suami, ayah. Nah, jadi sudah jelas lembaga ya. Kemudian yang kedua itu lembaga pendidikannya itu masyarakat. Masyarakat itu di dalam Al-Quran itu kita pahami dari ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul, ta'ala kepada pemimpin. Jadi dalam Islam ada negara, ada pemimpin. Pemimpin ada kewajiban, yaitu mencerdaskan rakyat. Nah, itu ayat Innallaha ya'murukum an tu'atul amanah. Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada ahlinya. Jadi salah satu amanah adalah amanah hamba terhadap sesama manusia. Dan termasuk ke dalam amanah ini pemimpin. Pemimpin harus memelihara akidah rakyatnya. Itu menurut tafsir ayat ini.
seorang kaum intelektual harus mencerdaskan orang awam. Jangan orang sudah bodoh dibodoh-bodohi lagi. Nah, itu kan. Nah. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan. Di dalam Al-Quran sudah membentuk sistem pendidikan. Ada tujuan pendidikan, yaitu manusia diciptakan untuk beribadah, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Khalifah artinya mengatur bumi ini, jangan dirusak, jangan dihancurkan, tetapi semuanya diolah, dimanfaatkan untuk kemakmuran. Dan dari pengolahannya itu timbullah peradaban. Jadi juga manusia pendidikan melahirkan peradaban. Nanti peradaban melahirkan pendidikan lagi, lebih berkualitas lagi. Kan begitu. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah, tujuan hidup manusia kebahagiaan. Nah, ini tujuan pendidikan sesuai dengan. Kemudian ada pendidik. Pendidik itu dari Al-Quran sudah jelas. Luqman pendidik anaknya. Hai orang tua, pendidik itu anaknya. Nabi Khadir pendidik bagi Nabi Musa. Nabi Musa disuruh belajar kepada Nabi Khadir. Kan begitu kan? Nah, lalu peserta didik. Anak Luqman adalah peserta didik. Nabi Musa suatu ketika jadi pendidik, peserta didik. Pada lain kali menjadi pendidik. Itu kan. Sudah. Kemudian yang ketiga kurikulum. Kurikulum juga sudah ada dalam Al-Quran. Ya kan? Tadi disuruh kurikulum itu mencakup ilmu agama dan umum. Sains. Sains itu diperoleh melalui eksperimen, observasi. Nah, itu tadi afala yang turuna. Tidak kalian perhatikan bagaimana unta diciptakan, maka lahirlah ilmu biologi. Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu sari bunganya itu berproses, itu ilmu tumbuh-tumbuhan. Kemudian tadi ada lagi ilmu fisika. Di dalam Al-Quran, bagaimana Zulkarnain menghancurkan, mencairkan besi. Jadi itu ilmu sains, kurikulum, isi kurikulum. Kemudian yang kelima dalam Al-Quran ada metode pembelajaran, ada metode pendidikan dan pembelajaran, ya, ada tanya jawab. Nah, yang keenam ada fasilitas pendidikan, mesti ada fasilitas, ada rumah, ada masjid. Kalau Nabi dulu ada sufah, tempat tinggalnya orang belajar para Nabi, dan itulah tempat tinggal para sahabat yang belajar para Nabi, dan itulah asrama pertama dalam dunia pendidikan. Kalau sekarang sudah ada rusunawa, rumah susun mahasiswa, berkembang, pendidikan itu adalah dinamis. Gitu kan? Nah, itu Ibu Zulzair ini ya, konsep pendidikan lengkap. Kemudian, tadi di dalam Al-Quran itu muncullah lifelong education. Ya, itu apa namanya? Yang pokok tadi. Long life education, nativisme, empirisme, konvergensi, jelas sekali dalam Al-Quran. Malah, para pakar pendidikan barat itu kelihatannya mengadopsi saja teori-teori pendidikan. Bagaimana kita yakin begitu? Yang pertama, banyak pakar pendidikan barat itu yang menguasai bahasa Arab. Lebih pintar mereka dari kita, walaupun kita sudah profesor, sudah doktor, bahasa Arabnya masih Senin Kamis. Nah, itu baca nanti dalam riwayat itu. Padahal kita sudah belajar sejak min berapa tahun belajar bahasa Arab, Sanawiyah berapa tahun, Aliyah berapa tahun, kemudian tambah S2. Bahasa Arabnya bagaimana? Rabba yurabi tarbiyatan aja susah kita mentasrifkan. Kira-kira begitu ya. Yang kemudian begini lagi. Barat itu mengadopsi sistem metode pembelajaran dari Islam. Ini seminar ini
itu mula-mula diperkenalkan di Madrasah Nizamiyah Naisabur. Biar tahu. Pada suatu ketika di Madrasah Nizamiyah Naisabur diadakan seminar menghadirkan 2 pakar. Yang pertama Rektor Madrasah Nizamiyah Naisabur yaitu Al-Juwaini. Ini kelas berat ini, gurunya Al-Ghazali. Yang kedua menghadirkan Rektor Nizamiyah Baghdad, yakni Abu Isa Ash-Shirazi. Nah, ini juga kelas berat. Ini pakar fikih. Kalau Al-Juwaini pakar usul fikih. Nah, itu ya. Dan filosof ya. Topiknya apa? Ada 2 topik yang dibahas. Yang pertama ijtihadul musalli an wajhil qiblat summa yakhta. Ya. Ijtihad orang yang salat tentang arah kiblat lalu keliru. Misalnya sholat di tengah hutan, nggak tahu ijtihad aja lah, kemana-mana aja. Ternyata kemudian dia tahu bahwa salah. Nah, bagaimana hukumnya? Apa harus i'adah? Apa harus? 1. Yang kedua, ijtihadu an nikahil bikri. Yang kedua, ijtihad tentang wali bikir gadis yang akan menikah. Apakah wali dekat atau wali jauh? Nah, itu ya. Nah, kalau wali jauh bisa aja seseorang pikir lari dulu, pergi dulu ke tempat yang jauh, baru sana cari wali yang lebih jauh kerabatnya. Kemudian kedua topik ini dibukukan dalam sebuah buku, ya, menjadi sebuah buku. Kemudian inilah metode seminar pertama di dunia. Kemudian metode ini diadopsi oleh Barat pada 2 buah perguruan tinggi, namanya Universitas Bologna di Italia dan Universitas Paris di Prancis. Nah itu ya, nanti baca buku The Ancient University in Europe, 2 buah universitas tertua di Eropa. Nah, sekarang kita pakai lagi metode seminar itu, tetapi datangnya bukan dari yang membawanya bukan orang Arab, tapi orang Belanda. Ketika Belanda datang ke sini membangun perguruan tinggi, ya, mereka perkenalkan sendiri, ya. Maka nanti baca buku Imam Bernardin, pengaruh sistem pendidikan Barat Eropa dalam IKIP dalam Universitas Institut Keguruan di Indonesia. Nah, itu baca itu, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi menurut saya ini konsep pendidikan dalam Al-Quran ini sudah jelas. Ada lembaga, ada sistem, ya. Sistemnya itu sistem pendidikan sekarang. Jadi kemudian sistem inilah dikembang, menyebar, dan dilaksanakan. Oke. Nah, kemudian berikutnya Pak Muhammad Salihin ayat surat mana tentang pendidikan dalam Al-Quran. Jadi sudah jelas tadi term-term yang disebutkan, ya. Yang pertama tarbiyah, yang kedua mau'izah, yang ketiga ta'lim, yang keempat tadrusun, yang kelima qiraah dan tilawah. Jadi itu sudah jelas itulah ayatnya. Cuma sayangnya ada ayat tadi yang belum mendapat penjelasan, yaitu afalam nurabbika fina walidan, yaitu ucapan Fir'aun kepada Nabi Musa, ya. Bukankah kami sudah mendidik engkau dalam keluarga kami bertahun-tahun? Jadi artinya setelah Nabi Musa menyebarkan dakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa, barulah nampak pertentangan beliau kepada Namrud yang tidak mengaku dirinya Tuhan. Nah, kemudian Namrud itu menyesal, Fir'aun menyesal kami
mendidik engkau. Begitu kan. Jadi timbul dari nanti pertanyaan di sini. Apa bisa Nabi Musa dididik oleh Fir'aun? Nah, sekali lagi, Fir'aun itu kan punya sebuah keluarga. Dia sebagai pimpinan keluarga. Kemudian ada istrinya. Dia sebagai suami atau pimpinan. Dia ada istri. Nama istrinya siapa? Nama istrinya Asia. Asia ini disebut-sebut dalam sejarah orang suci. Bahkan kalau tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Kalau Fir'aun mau menyentuh Asia, diganti oleh Tuhan, diganti dengan makhluk lain. Tidak pernah disentuh. Dia orang suci. Asia ini. Asia ini mengambil Nabi Musa sejak bayi dalam peti yang oleh ibunya ke Sungai Nil. Ya, dia suruh ambil sama pembantunya, dan ternyata seorang bayi yang baru lahir. Ya, kemudian dibawa ke rumah, dipeliharanya. Di mana Fir'aun itu lupa bahwa orang yang sangat ditakutinya itu sekarang berada di hadapannya, di dalam keluarganya. Itulah Allah memperlihatkan kebesarannya. Karena salah satu program nasional daripada Fir'aun adalah menggagalkan kelahiran Nabi Musa itu. Ternyata rencana Allah tidak bisa digagalkan. Ya, walaupun dia sudah bikin manajemen penggagalan yang menurut dia begitu hebat. Laki-laki dikumpulkan, dijaga dengan petugas 7 lapis pos pintu. Tetapi pada malam hari semua penjaga itu tertidur pula, sehingga ibu Nabi Musa dengan leluasa memasuki tempat dan bertemu dengan suaminya. Kemudian beliau pulang ke rumah. Ini kekuasaan itu dijelaskan itu, ya. Jadi kita lihat di situ Nabi Musa diambil sejak kecil. Apa yang dididik? Bagaimana konsep? Apa yang dididik? Tentu dia mendidik sesuai dengan tingkatan perkembangan Nabi Musa sebagai seorang mulai dari bayi. Apa yang diajarkan berbicara, diajarkan berjalan, diajarkan. Menurut tafsir, Nabi Musa baru keluar dalam keluarga Fir'aun pada usia 20 tahun. Jadi coba bayangkan apa yang diajari. Diajarkan juga ilmu, diajarkan juga pokoknya apalah yang berkembang, kondisi yang berkembang pada saat itu. Ilmu yang berkembang, ilmu yang benar, karena di dalam asuhan seorang ibu yang suci, yang baik, namanya Asia. Ya. Jadi memang di dalam hukum fikih itu ada hakul haganah. Hakul haganah itu diberikan kepada kaum ibu, karena kaum ibu itu lebih sesuai, lebih mempunyai syarat-syarat untuk mendidik. Ya kan? Apa itu hakul haganah? Hak dan kewajiban untuk mendidik anak. Makanya di dalam Al-Quran ada khusus ayat kepada mendidik anak. Antasyawur bainahuma. Jadi anak-anak itu, bayi itu menurut Al-Quran disusui 2 tahun. Ya. Kalau mau disapih sebelum 2 tahun boleh, tapi harus dengan musyawarah kedua orang tuanya, dengan catatan anak itu berada dalam asuhan ibunya dan kewajiban orang tua memberi belanjaan nafkah kepada anak itu. Jadi sampai ke situ dia Al-Quran itu detil tentang pendidikan anak, ya, dalam Al-Quran itu. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Sudah 2 tahun baru boleh sapi. Dia selama 2 tahun itu makanannya adalah asli susu ibu, bukan susu cap sapi.
Makanya nanti jangan salah anak kalau dia lebih cinta sama sapi daripada ibu. Apapun alasan. Nah, jadi nanti ada hikmah. Apa hikmah anak disusui sama Tuhan? Ya, tentu kan ASI itulah yang sesuai dengan yang diciptakan Allah, yang sesuai dengan perkembangan pertumbuhan anak. Nah itu. Jadi tak ada yang bisa menggantikan kualitas daripada ASI. Maka anaknya nanti bisa sehat, ya, bisa cerdas, itu lebih cerdas. Kemudian mengatur kelahiran, tidak bisa lagi sebelum sesudah 2 tahun baru bisa melahirkan lagi. Itu juga menurut saya penyelidikan para ahli-ahli kesehatan. Itu juga. Jadi saya kira, nah ini jelas sekali, ya. Coba nanti ayat-ayat pernikahan ini semua dijelaskan oleh Nabi. Seperti tadi pendidikan tentang kebaikan ASI, masa studian, masa anak-anak, masa mendidik anak-anak, ya kan? Tanggung jawab daripada pendidik dan semuanya, termasuk juga kurikulum, ya. Jadi nanti sebetulnya ada topik-topik yang lebih khusus dari setiap komponen sistem pendidikan ini, saya kira, ya. Jadi saya kira itulah pada sesi ini yang bisa saya tambahkan, ya, selain dari apa yang telah dikemukakan oleh para pembanding bebas tadi dan juga yang dikemukakan oleh pemateri, ya. Jadi saya kira sudah cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor yang sangat banyak menambahkan masukan-masukan kepada kami pada hari ini mata kuliah Terbawi melalui makalah wawasan Al-Quran tentang pendidikan yang disampaikan oleh Ibu Isnawati. Tentunya dengan masukan atau yang sudah disimpulkan oleh Bapak Profesor kita mengenai wawasan Al-Quran tentang pendidikan, maka jelaslah mata kuliah kita pada hari ini dan insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami berdoa kepada Allah untuk Bapak Profesor diberikan kesehatan, tambahkan rezekinya agar senantiasa dapat memberikan ilmu-ilmu kepada kami pada kesempatan yang berbahagia ini dan yang akan datang nantinya. Mungkin sampai di sini, dan kami ucapkan juga ribuan terima kasih kepada Ibu Pemakalah, Ibu Isnawati, yang sudah menyampaikan makalahnya di hadapan kita bersama, dan terima kasih kepada Bapak Pembanding, Bapak Abbas, dan Ibu Bapak semua yang di dalam proses belajar mengajar pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka proses belajar mengajar pada hari ini kita tutup dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Jamil Subari minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, baik, terima kasih. perkuliahan kita.